Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor urut 3. Urut 1 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor urut 3. Bapak Muhaimin Iskandar, waktu Anda untuk bertanya dalam 1 menit. Saya persilakan. Kalau sampai mereka hengkang, ada dua faktor dalam menjalankan proyek yang harus diperhatikan, yakni faktor dari keekonomian dan kedua adalah faktor dari teknologi. Jokowi kaget, tiba-tiba Amerika Serikat batal investasi di proyek kebanggaannya. Bahlil langsung kena sentil, nggak kerja malah sibuk jadi tim ses 02. Hadah. Harapannya dengan konteks Air Products dengan PTBA itu bisa menjadi pilot project di Indonesia ya terkait untuk gasifikasi batubara. Memang yang dapat kami sampaikan juga yang memang kami dapatkan informasi mungkin ada ketidakcocokan lah hitung-hitungan atau keekonomian dari proyek ini. Hengkangnya Air Product dari proyek DME karena bagi Indonesia proyek DME ini sangat penting dan sangat strategis dan tadi dikatakan proyek kebanggaan dari Jokowi. Nah kalau penyebabnya seperti yang diungkapkan oleh Menteri SDM, saya katakan itu agak mengada-ada gitu ya. Karena Air Products sebelumnya kan sudah menjajaki cukup lama ini ya. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Wacana pemerintah untuk merealisasikan proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) hingga kini masih jalan di tempat. Apalagi selepas Air Products and Chemical Inc. mundur di dua kerjasama proyek gasifikasi batubara di Indonesia. Kabar mundurnya perusahaan raksasa Amerika Serikat dari dua proyek DME Indonesia yang sering disebut-sebut Presiden Jokowi adalah salah satu berita yang paling banyak diminati oleh pembaca CNBC Indonesia sepanjang 2023 ini. Menteri SDM Arifin Tasrif menjelaskan keputusan Air Products untuk tidak lagi melanjutkan proyek kerjasama hilirisasi batubara di Indonesia karena ada beberapa pertimbangan. Salah satunya lantaran pengembangan bisnis di Amerika lebih menarik ketimbang di Indonesia. Di samping itu, pemerintah Amerika Serikat juga mempunyai penawaran menarik berupa pemberian subsidi, khususnya untuk pengembangan proyek energi baru dan terbarukan (EBT). Seperti diketahui, Air Products and Chemical Inc. rupanya tidak hanya keluar dari proyek kerjasama dengan PTBA dan Pertamina terkait gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether. Bahkan perusahaan juga memutuskan untuk hengkang dari proyek hilirisasi batubara lainnya di Indonesia. Meskipun kehilangan partner dalam pengembangan proyek ini, PT Bukit Asam Tbk rupanya harus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dengan melaksanakan program hilirisasi di sektor batubara. Hal ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional. Korporat Sekretari PT Bukit Asam Tbk, Niko Chandra, menyatakan komitmennya dalam menggenjot program hilirisasi batubara tetap dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan visi PTBA untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Guna merealisasikan program hilirisasi dapat berjalan secara optimal, perusahaan juga telah mengalokasikan cadangan batubara yang dikhususkan untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK di Tanjung Enim, Sumatera Selatan sebagai sentra industri berbasis hilirisasi dan energi. Lebih lanjut, Niko menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah yang telah memberikan berbagai dukungan untuk menjamin kepastian proyek hilirisasi batubara. Pasalnya dengan dukungan kuat dari pemerintah, PTBA optimistis hilirisasi batubara bisa diwujudkan. Sebelumnya, PTBA membuka peluang pencarian mitra baru untuk menjalankan proyek hilirisasi atau gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether di Sumatera Selatan. Pencarian mitra baru ini berkaitan dengan mundurnya Air Products and Chemical Inc. selaku salah satu konsorsium di proyek pengganti LPG ini. Ini tentu menjadi kabar yang menampar telak muka pemerintah dan juga Menteri Investasi di kubu Prabowo, Bahlil Lahadalia, karena tentu ini merupakan program kerja bagi Bahlil. Untuk Presiden Jokowi, titip pesan sampaikan ke Bahlil untuk abaikan berita-berita seperti ini agar tidak mengganggu konsentrasi dia dalam mengkampanyekan Capres 02 Prabowo Subianto. Kalau ada investor hengkang lagi, anggap saja belum beruntung dapat hadiah ciki. Akhirnya ketahuan ya, kalau si Bahlil ini nggak becus kerja. Makanya kerjanya cuma menjilat mulu, biar terus dipakai sama bosnya. Modalnya cuma besar mulut saja, menyedihkan dan memalukan. Nalar diobral sampai tidak ada harganya, logika dibuang jauh-jauh. Kewajiban menjadi menteri ditinggalkan demi memuluskan langkah kelompoknya meraih ambisi dengan cara apapun.
Pantesan para investor tidak mau menginvestasikan diri ke proyek nasional karena memang kualitas pemangku tanggung jawabnya saja seperti ini, nggak berkualitas dan cuma klaim sana-sini sudah berhasil. Jadi, bagaimana menurut Anda? Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Menurut saya balasan sangat telak sekali, yaitu ketika pada waktu lalu tanggal 22 Desember ketika Gibran debat Cawapres pada waktu lalu bahkan menyebut jumlah wisatawan pada waktu lalu yang tertinggi dan bahkan melebihi dari wisatawan dari Yogyakarta. Tetapi kenyataannya saat ini yaitu bahkan Solo tereliminasi, yaitu Yogyakarta di sini adalah menjadi peringkat yang pertama. Memalukan, ditampar kenyataan Samsul salah baca data. Wisatawan Jogja ternyata lebih banyak dari Solo. Jawab oleh Pak Rudiatmo bahwa apa yang disampaikan Gibran itu tidak benar alias berbohong. Tidak benar, pada zaman Pak F.E. Krudi jauh lebih banyak dibandingkan Gibran. Pak F.E. Krudi juga menyatakan bahwa selama ini Pak F.E. Krudi yang gigih mencari menyongsong proyek dari pusat, sedangkan Gibran itu digelontorkan dari pusat tanpa Gibran meminta. Ini perbedaan mendasar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pembangunan infrastruktur di kota Solo berdampak terhadap meningkatnya jumlah wisatawan. Ia mengatakan jumlah wisatawan Solo saat libur Lebaran April 2023 lebih banyak dibanding Yogyakarta. Lalu benarkah klaim Gibran yang menyatakan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Solo lebih banyak dibanding Yogyakarta? Dalam penelusuran Merdeka.com, pemerintah menetapkan libur Lebaran ditambah cuti bersama pada 19-25 April 2023. Dalam periode tersebut atau bulan April, jumlah wisatawan kota Solo 658.769 kunjungan. Jumlah ini terus meningkat sejak awal 2023. Kendati usai libur Lebaran, jumlah wisatawan kembali turun di angka 400 ribuan. Meski demikian, total wisatawan yang berlibur ke Yogyakarta tidak lebih sedikit dari kota Solo. Dinas Pariwisata Yogyakarta menyampaikan bahwa pada libur Lebaran Yogyakarta mencapai 1,6 juta orang lebih. Meski demikian, jumlah wisatawan tersebut mengalami penurunan sebesar 7,2% dibanding momen libur Lebaran pada 2022. Lalu bagaimanakah dengan jumlah wisatawan mancanegara? Wisatawan mancanegara yang datang ke Solo ternyata lebih sedikit juga dibanding dengan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Yogyakarta. Seperti dirangkum dari data BPS dan Pemkot Solo, berikut perbandingan data wisatawan mancanegara Yogyakarta dan Solo selama periode Januari sampai Juni 2023. Wisatawan mancanegara Yogyakarta 2023 bulan Januari 3.883 kunjungan, Februari 4.849, Maret 5.017, April 5.500, Mei 8.100, dan Juni 11 ribuan. Sedangkan wisatawan mancanegara Solo 2023, Januari sampai Juni paling tinggi hanya Juni 2054 kunjungan wisatawan mancanegara, dan itu sekaligus membuktikan jika Yogyakarta memang jauh lebih tinggi dari Solo dalam hal kunjungan wisata. Bahkan berdasarkan hasil survei Populix, Yogyakarta menjadi kota favorit bagi masyarakat Indonesia di saat liburan akhir tahun 2023. Populix merupakan perusahaan riset dan penyedia platform survei online yang menghubungkan individu, pelaku UMKM, startup, perusahaan lokal atau multinasional hingga pelaku akademisi dari berbagai macam industri dengan responden di seluruh Indonesia. Perusahaan ini menyediakan beberapa layanan yang dapat membantu proses riset dan survei dilakukan lebih cepat, mudah, serta terjangkau. Sebagaimana dilansir dari data Indonesia.id, Yogyakarta menjadi destinasi pilihan sebagaimana disampaikan oleh 28,58% dari 2.568 responden. Sebanyak 19,86% responden memilih Bandung sebagai destinasi liburan akhir tahun. Kemudian ada 14,76% responden yang berencana pergi ke Denpasar saat libur akhir tahun 2023. Ada pula 8,18% responden yang berencana liburan di Jakarta, lalu sebanyak 3,82% responden menjadikan Surabaya sebagai kota favoritnya untuk liburan akhir tahun. Sebanyak 3,08% responden memilih Semarang, sementara 21,73% responden memilih kota lainnya. Tidak ada kota Solo sebagai tujuan wisata liburan Natal dan Tahun Baru. Ini membuktikan jika Yogyakarta lebih favorit untuk kunjungan wisatawan. Ini kelemahan Gibran, hanya menyuarakan data tidak valid untuk mengerek elektabilitas. Jadi untuk Gibran, rakyat Indonesia bukannya
hanya melecehkan anak muda dan meremehkan mereka. Kami juga memiliki kader muda lain yang begitu kami hargai dan kami sayangi. Akan tetapi yang kami kutuk adalah jalur haram konstitusional yang dilakukan oleh pamanmu terhadap dirimu supaya dirimu bisa jadi cawapres. Dan sudah terbukti pamanmu itu melanggar berat etika Mahkamah Konstitusi lewat putusan Mahkamah Kehormatannya. Bagaimana menurut Anda?